Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini limit x menuju tak hingga dari 4x dikali sin kuadrat 2 per x dibagi dengan tangen 2 per x. Sekali lagi yang ditujunya adalah tak hingga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel yang sama, channel pembelajaran matematika. Masih dalam materi limit ya. Jadi tapi kalau ini pada video ini limit trigonometri, tapi yang ditujunya adalah tak hingga. Jadi tak bosan-bosan diingati, bagi yang belum like dan subscribe silakan like sama subscribe, mumpung masih gratis ya, belum bayar ya. Oke, kita mulai. Jadi pada video kali ini masih melanjutkan video yang sebelumnya ya, tentang limit tak hingga, tapi yang ditujunya adalah fungsi dari trigonometri. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya konsep limit tak hingga bentuk fungsi trigonometri ini itu nggak ada di fungsi limit tak hingga kayak itu. Karena kenapa? Karena yang namanya maksud saya nggak ada di konsep limit fungsi trigonometri. Karena kalau limit trigonometri yang ditujunya adalah konstanta terutama 0. Jadi gimana caranya? Langkah pertama, kalau ketemu limit trigonometri yang ditujunya adalah tak hingga dari fungsi trigonometri, langkah pertama kita permisalan dulu. Jadi kita misalkan tujuannya apa, supaya yang dituju limit ini enggak lagi tak hingga, tapi yang ditujunya adalah 0 kayak gitu. Sudah pakai permisalan, kalau sudah limit yang ditujunya adalah 0, maka konsep pengerjaan limit tak hingga trigono itu sama halnya seperti pengerjaan limit fungsi trigonometri yang biasa. Kalau masih ingat di limit fungsi trigonometri pada video sebelumnya, nah kayak gini. Jadi kita selalu dekatkan ke rumus limit trigonometri yang ini. Jadi kalau jalan cepatnya kemarin apa? Setiap ketemu sin sama tangan boleh dicoret kalau yang ditujunya sudah 0 kayak gitu ya. Jadi nggak perlu ibu jelasin lagi, bisa buka aja di video-video yang sebelumnya. Oke, kita mulai. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Jadi contoh soal nomor 1 di sini adalah limit T menuju tak hingga. Jadi yang ditujunya adalah tak hingga dari fungsi trigonometri ya, T dikali dengan sin 2 per T. Karena yang ditujunya ini adalah tak hingga, jadi konsep limit trigonometri itu nggak ada kalau yang ditujunya adalah tak hingga, jadi nggak ada rumusan. Maka langkah pertama tadi kita apakan? Kita pakai permisalan. Jadi di sini kita misalkan aja, misalkan dengan suatu konstanta, boleh Y sama dengan 1 per T. Ini kita misalkan dengan Y. Maka kalau Y sama dengan 1 per T, berarti T itu nilainya sama dengan 1 per Y. Ini dibalik ya. Jadi 1 per T kalau dibalikkan T per 1. Ini juga dibalik, Y per 1 kalau dibalik jadi 1 per Y. Maka tujuannya jadi apa di sini? Jadi kita akan membuat limit ini berubah, seluruh variabel T di sini berubah jadi variabel Y ya. Jadi limit Y menuju apa? Jadi kan T-nya di sini tak hingga. Jadi gini, Y sama dengan, tadi kita misalkan Y itu sama dengan 1 per T, sama dengan 1 per T itu kan menuju tak hingga, berarti 1 per tak hingga. Sesuatu dibagi tak hingga hasilnya pasti jadi 0. Maka limitnya berubah jadi Y menuju 0 di sini. Nah, sekarang seluruh variabel T ini kita ubah dalam bentuk variabel Y kan. Nah, sekarang di sini T, siapa T di situ? T di situ dimisalkan dengan 1 per Y dikali dengan sin 2 per T. Ingat kalau seandainya 2 per T, ini kan sama saja 2 dikali dengan 1 per
T, kayak gitu ya. Berarti ini sama saja 2 dikali dengan 1 per T. 1 per T tadi, salah, ini 1 per T tadi dimisalkan dia dengan Y. Nah, karena yang dituju limit ini ada sudah 0, maka konsepnya tadi gimana waktu di video 1, setiap ketemu sin sama tangan boleh dicoret. Maka karena ini sinnya ini bisa dicoret, maka tinggal apa di sini? Tinggallah 1 per Y dikali dengan 2Y. Maka Y dan Y ini bisa dihabiskan, maka jawabannya akan sama dengan 2. Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini limit X menuju tak hingga dari 4X dikali sin kuadrat 2 per X dibagi dengan tangen 2 per X. Sekali lagi yang ditujunya adalah tak hingga. Jadi kalau limit trigonometri yang ditujunya adalah tak hingga, jadi langkah pertama kita pakai permisalan. Selalulah pakai permisalan, tujuannya supaya limitnya berubah menjadi 0, sehingga sin sama tangan boleh dicoret. Maka kita misalkan, berarti kita misalkan di sini tinggal Y sama dengan 1 per X, karena variabel kita di sini X kan. Maka kalau Y sama dengan 1 per X, berarti X itu nilainya akan sama dengan 1 per Y. Maka limitnya berubah jadi limit Y menuju Y sama dengan 1 per X. X tadi menuju tak hingga, maka 1 per tak hingga jawabannya jadi 0 ya. Berarti seluruh variabel X sekali lagi ganti semua dengan variabel Y. Berarti ini sama dengan 4 dikali X. X itu diubah jadi 1 per Y dikali dengan sin kuadrat 2 per X. Berarti 2, sekali lagi kalau bingung, 2 per X itu sama aja 2 dikali 1 per X ya. Berarti 2 dikali 1 per X. 1 per X tadi dimisalkan dengan Y. 2Y dibagi dengan tangen 2 per Y, 2 per X. Berarti 2, 1 per X tadi dimisalkan dengan Y. Tadi apa tadi? Setiap ketemu sin sama tangan boleh dicoret karena yang ditujunya sudah 0. Coba kita ganti dulu bentar ya. Ganti warna dulu, misalnya kita pilih ini. Sin dan tangan boleh dicoret ya. Kuadratnya pindah kemana kemarin? Kuadratnya selalu pindah ke belakang ya. Oke. Ya bentar, kita ganti dulu. Berarti tinggal apa di sini? Tinggallah limitnya 4 dikali dengan 1 per Y dikali dengan 2Y dikuadratin. Berapa itu jadinya? 2Y dikuadratin. 2 dikuadratin berarti 4. Y dikuadratin berarti Y kuadrat ya. Dibagi dengan berapa di sini? Dibagi dengan 2Y. Siapa yang bisa dihilangkan di sini? Y kuadrat. Habis dengan Y di sini kan. Terus Y atas dan Y bawah ini jadi habis. Tinggallah jawabannya berapa di sini? Tinggallah 4 dikali 1 4 dikali lagi dengan 4, berarti 4 kali 4 16 per 2. Maka hasilnya akan sama dengan 8. Seperti itu. Oke. Bisa lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor 3, limit X menuju tak hingga dari tangan 2 per X dibagi X dikali dengan 1 min cos kuadrat dari 2 per X. Sekali lagi karena yang ditujunya adalah tak hingga, maka kita harus pakai permisalan supaya tak hingga ini, supaya yang dituju limit ini enggak lagi tak hingga tapi berubah jadi 0 ya. Konsepnya sama seperti soal-soal sebelumnya, kita pakai permisalan. Misalkan Y sama dengan 1 per X. Kenapa X? Karena variabel kita di sini X. Kalau Y sama dengan 1 per X, maka X itu nilainya akan sama dengan 1 per Y. Maka karena sudah pakai permisalan, maka limitnya berubah jadi Y menuju 1 per X. Y itu 1 per X. X itu menuju tak hingga. 1 per tak hingga, maka jawabannya jadi 0. Berarti tangen
3 per X, berarti 3Y ya, karena 1 per X tadi kan nilainya sama dengan Y, dibagi dengan X. X itu dimisalkan dengan 1 per Y dikali 1 min cos kuadrat. Cos kuadrat apa ini? 2 per X, berarti 1 per X tadi sama dengan Y, berarti sama dengan apa di sini? 2Y. Oke, karena ketemu cos gimana? Kalau ketemu cos, ingat karena variabel limit ini yang ditujunya sudah 0, maka sama halnya kayak tadi, setiap ketemu sin sama tangan boleh dicoret. Kalau ketemu cos berarti cos ini harus diubah dalam bentuk sin. Tapi tangan jangan dulu dicoret karena di sini ada cos. Kita ubah dulu cos itu jadi bentuk sin ya. Cos 3Y dibagi dengan 1 per Y dikali. Nah, sekarang masih ingat enggak? Kalau seandainya sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, nilainya ini akan sama dengan 1. Datang dari mana ini? Dari konsep yang namanya identitas ya. Berarti sin kuadrat X ini sama dengan apa? 1 min cos kuadrat ya. Maka 1 min cos kuadrat itu sama aja dengan sin kuadrat. Sin kuadrat apa? Sin kuadrat 2Y. Kenapa sin kuadrat 2Y? Karena variabel kita di sini 2Y. Kalau variabel kita X berarti sin kuadrat X. Dan karena ditujunya adalah 0, maka sin dan tangan boleh dicoret. Kuadratnya pindah kemana ini? Kuadratnya selalu pindah ke belakang. Maka hasilnya akan sama dengan berapa di sini? 3Y dibagi dengan 1 per Y dikali 2Y dikuadratin. 2 dikuadratin berarti 4. Y dikuadratin berarti Y kuadrat. Y kuadrat sama Y di sini habis ya. Y atas Y bawah boleh dicoret habis ya. Maka hasilnya akan sama dengan berapa di sini? 3 per 4. Oke, sampai sini bisa diterima. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang ini limit theta. Jadi variabel kita theta menuju tak hingga dari theta kuadrat dikali cos 1 per theta dikurang dengan 2 per theta. Sekali lagi karena yang ditujunya adalah tak hingga, maka kita ubah, kita pakai yang namanya permisalan, buat dia supaya jadi 0 ya. Berarti kita misalkan dengan apa? Siapa yang dimisalkan di sini? Misalkan Y sama dengan 1 per apa ini? Per theta. Kenapa theta? Karena variabel kita kan theta. Maka kalau Y sama dengan 1 per theta, maka theta itu nilainya akan sama dengan 1 per Y. Kan limitnya sudah berubah jadi limit Y menuju 0 ya, karena tetanya menuju tak hingga. Theta tadi dimisalkan dengan 1 per Y, karena theta kuadrat berarti 1 per Y kuadrat dikali dengan cos 1 per theta tadi dimisalkan dia dengan Y, cos Y dikurang cos 2 per theta. 1 per theta tadi dimisalkan dengan Y, berarti kalau 2 per theta jadi jawabannya jadi 2Y. Berarti ini sama dengan limit Y menuju 0 dari 1 per Y kuadrat. 1 kuadrat 1 ya. Y dikuadratin berarti Y kuadrat dikali dengan apa di sini? Dikali dia dengan cos Y dikurang dengan cos 2Y. Oke, sampai sini kamu pakai rumus cos A dikurang cos B boleh, pakai rumus trigonometri. Atau kalau nggak mau pakai rumus trigonometri karena nggak hafal rumus, gimana pakainya? Kalau ketemu cos atau mengubahnya ke sin, kalau nggak mau pakai rumus berarti bisa pakai yang namanya konsep turunan. Pakai turunan boleh ya, terserah sih mau pakai rumus atau turunan. Coba kita pakai turunan aja di sini ya biar mudah. Berarti ini dikalikan ke atas, ini dikalikan 1 kan tetap cos Y dikurang dengan cos 2Y ya, dibagi dengan Y kuadrat. Coba ini kalau nggak mau pakai rumus, kita pakai yang namanya turunan. Coba di sini kita turunkan, berarti ini hasilnya limit Y menuju 0 dari turunan cos. Apa turunan cos? Min sin ya. Turunan cos berarti min sin. Min
sin Y dikurang turunan cos. Apa turunan cos? Turunan cos min sin. Min ketemu min di sini jadi plus sin. Sin apa di sini? Sin 2Y. Kenapa sin 2Y? Karena variabel kita 2Y. Depan Y ada angka 2, jangan lupa tambahin di sininya 2 per Y kuadrat. Turunannya berarti 2Y. Oke, setiap ketemu sin sama tangan boleh dicoret. Ini kali ya. Berarti hasilnya tinggal apa di atas? Min Y ditambah dengan 2 dikali 2Y. Berarti hasilnya jadi 4Y ya, dibagi dengan 2Y. Berapa ini hasilnya? Min Y tambah 4Y berarti 3Y ya. 3Y per 2Y. Y atas Y bawah boleh dicoret, maka hasilnya akan sama dengan 3 per 2. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 5. Soal nomor 5, limit X menuju tak hingga dari X dikali dengan kotangan. Kotangan itu apa? 1 per tan ya. 1 per kotangan 1 per X dikali dengan sin 2 per X kuadrat ya di sini. Sin 2 per X kuadrat. Kayak gitu ya, sin 2 per X kuadrat. Oke, coba kita kerjakan di sini. Berarti kita misalkan Y itu akan sama dengan 1 per X ya. Karena variabel kita X, maka X itu akan sama dengan 1 per Y. Jadi konsepnya ini sama seperti soal-soal sebelumnya. Maka limitnya berubah jadi limit Y menuju 0 ya. X itu dimisalkan dengan 1 per Y. Berarti 1 per Y dikali dengan kotangan. Kotangan 1 per X. 1 per X tadi dimisalkan dia dengan Y dikali dengan sin. Nah, coba kalau kamu bingung ini 2 per X kuadrat, ini kan bisa dibuat 2 dikali 1 per X kuadrat. Benar kan? Berarti ini sama dengan 2. 1 per X kuadrat bisa dibuat kayak gini, 1 per X dikuadratkan. Ini kan sama aja, 1 dikuadratkan 1, X dikuadratkan X kuadrat ya. Maka hasilnya ini sama dengan apa? Sin 2 dikali 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. Berarti ini sama aja dengan limit Y menuju 0 dari 1 per Y dikali kotangan itu apa? Kotangan itu 1 per tan ya. 1 per tan Y dikali dengan sin 2 dikali 1 per X. 1 per X itu dimisalkan dengan Y, berarti 2Y kuadrat. Oke, karena ditujunya adalah 0, sudah 0 limit ini yang ditujunya. Setiap sin sama tangan boleh dicoret ya. Berarti ini tangan, ini sin boleh dicoret, maka hasilnya tinggal apa di sini? 1 per Y dikali dengan 1 per Y dikali lagi dengan 2Y kuadrat. Y kuadrat sama aja dengan Y dikali Y. Habis ya, maka hasilnya akan sama dengan berapa di sini? 1 kali 1 kali 2, maka hasilnya akan sama dengan 2. Oke, jadi intinya bisa ditarik kesimpulan jika limit yang ditujunya adalah tak hingga dari fungsi trigonometri, langkah pertama selalu sama kayak soal di nomor 1 sampai nomor 5, itu kita pakai permisalan. Jadi kita misalkan dengan Y atau P kayak gitu. Tujuannya apa? Membuat limit ini yang ditujunya adalah 0. Kalau limit ini yang ditujunya adalah 0, pengerjaannya sama kayak limit fungsi trigonometri biasa. Setiap ketemu sin sama tangan dicoret, cos ubah ke sin. Oke, selanjutnya kita akan review dulu, limit fungsi tak hingga, limit tak hingga fungsi aljabar ya. Yang kemarin ada bentuk pecahan, ada bentuk akar. Oke, kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1 bentuknya pecahan ya. Masih ingat konsep bentuk pecahan kemarin? Limit X menuju tak hingga dari akar 2X pangkat 3 ditambah 5X dibagi dengan 4X pangkat 3 dikurang dengan 6. Masih ingat konsepnya kemarin? Apa konsepnya kemarin? Yang diperhatikan hanya pangkat tertinggi ya. Jadi pangkat tertinggi dari yang di atas dan pangkat tertinggi dari yang di bawah. Jadi langkah pertama ini bisa dibuat kayak gini.
limit. Jadi kalau limit dari akar limitnya itu bisa masuk ke dalam bentuk akar ya. X menuju tak hingga dari 2x pangkat 3 ditambah dengan 5x dibagi dengan berapa di sini? 4x pangkat 3 dikurang dengan 6. Kemarin gimana langkah cepatnya? Cara cepatnya itu tinggal kamu perhatikan aja pangkat tertinggi. Jadi yang belum lihat video sebelumnya itu lihat dulu. Tinggal bagi aja pangkat tertinggi ya kalau ketemu bentuk tak hingga bentuk pecahan. Jadi siapa pangkat tertinggi yang di atas? Pangkat tertinggi yang di atas itu x pangkat 3. Pangkat tertinggi yang di bawah juga x pangkat 3. Karena pangkat tertinggi yang di atas sama dengan pangkat tertinggi yang di bawah. Gimana kemarin? Kalau pangkat tertinggi yang di atas sama dengan pangkat tertinggi yang di bawah, maka akar dari tinggal berapa? Ini yang diambil ya. Ini yang diambil. Berarti 2x pangkat 3 per bawahnya berarti 4x pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 atas bawah bisa dicoret, maka hasilnya akan sama dengan akar dari 2/4 atau sama dengan akar dari 1/2. Akar dari 1/2 itu sama dengan akar 1 per akar 2. Boleh nggak ini? Nggak boleh ya. Kita rasionalkan, kita kali akar sekawan. Akar sekawannya dikali dengan apa? Dikali dengan akar 2 per akar 2 ya. Dikali dengan akar 2 per akar 2, maka hasilnya akan sama dengan akar 2/2 atau bisa dibuat dengan setengah akar 2. Oke. Nah ini limit x menuju tak hingga dari 2x kuadrat ditambah dengan 7 dibagi dengan 9x kuadrat dikurang dengan 4x. Sekali lagi gimana caranya kalau ketemu limit tak hingga bentuk pecahan? Selalu yang diambil di sini adalah pangkat tertinggi ya. Selalu yang diambil pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi yang di atas siapa? 2x. Pangkat tertinggi yang di bawah, mana ini yang di bawah? 9x kuadrat atau 4x kuadrat. Berarti pangkat tertingginya selalu yang ini ya, pangkat tertingginya 4x kuadrat, tapi ingat dalam bentuk akar. Oke, coba kita kerjakan dulu. Berarti jawabannya ini sama dengan limit x menuju tak hingga dari berapa di sini? 2x per akar dari 9x kuadrat. Masih ingat kan konsep ini kemarin kan? Berarti ini sama aja 2x per akar 9x kuadrat. Akar 9 berapa? 3. Akar dari x kuadrat berarti x kuadrat, kalau ditarik akar berarti jadi x. X atas bawah bisa dihilangkan, maka hasilnya akan sama dengan 2/3. Oke, lanjut ini. Limit x menuju tak hingga dari 3x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 8 dibagi 2x pangkat 4 ditambah dengan 6. Gimana cara pengerjaannya? Masih ingat selalu yang diperhatikan di sini adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Ini atas, siapa pangkat tertingginya? 3x pangkat 3. Yang di bawah siapa pangkat tertingginya? 2x pangkat 4. Nah sekarang sama nggak pangkat tertinggi atas dan pangkat tertinggi bawah? Beda ya. Kemarin apa? Kalau pangkat tertinggi yang di atas kurang dari pangkat tertinggi yang di bawah, maka jawabannya pasti apa kemarin? Masih ingat? Jawabannya pasti 0. Maka limit ini jawabannya pasti 0 ya. Oke, lanjut. Nah ini tak hingga bentuk apa ini kemarin? Tak hingga bentuk akar ya. Jadi limit x menuju tak hingga dari akar 2x kuadrat dikurang x plus 4 dikurang dengan akar 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 6. Gimana kemarin cara pengerjaannya? Masih ingat? Masih ingat ya? Yang diperhatikan cuman koefisien depan x kuadrat. Depan x kuadrat ini 2, depan x kuadrat ini 2. Sama ya. Kalau sama apa kemarin rumusnya? B dikurang Q dibagi dengan 2 akar A. Masih ingat ya konsep ini ya? Sama dengan, coba kita ganti dulu ini spidolnya.
Berarti B itu apa? B itu nilai di depan X yang pertama. Berapa depan X pertama di sini? Min 1 ya. Min 1 dikurang Q itu depan X yang kedua. Siapa depan X kedua di sini? 3 dibagi dengan 2 akar A. A itu siapa? A itu di depan X kuadrat. Berapa depan X kuadrat? 2. Maka hasilnya akan sama dengan min 1 min 3, berarti min 4 per 2 akar 2. Ini sama, ini bisa disederhanakan jadi 2 ya. Hasilnya akan sama dengan min 2 per akar 2. Boleh nggak ini? Nggak boleh ya. Maka kita rasionalkan dengan kali akar sekawan kali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya akan sama dengan min 2 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, berarti 2. 2 atas bawah bisa dihilangkan, maka hasilnya akan sama dengan min akar 2. Oke, lanjut lagi soal nomor 5. Nah, sekarang ini masih ingat kemarin supaya berlaku konsep jalan cepat tadi? Jalan cepat itu kan, masih ingat ya kemarin ya, kalau seandainya ketemu limit X menuju tak hingga dari akar dari AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C dikurang dengan akar dari PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Kemarin yang diperhatikan cuma depan X kuadrat ini koefisien. Kalau A sama dengan P, jika A sama dengan P, maka apa yang terjadi di sini? Maka nilai limitnya akan sama dengan B min Q per 2 akar A. Ini kan nilai limitnya ya. Tapi lihat di sini, konsep ini berlaku kalau di kiri ada akar, di kanan ada akar. Jadi di matematika kita boleh ngubah bentuk tapi tidak boleh ngubah nilai. Supaya konsep ini berlaku, B min Q per 2 akar A, maka di sini harus kita tambah akar. Jadi yang belum lihat video sebelumnya, lihat dulu akar. Tapi jangan lupa di sini ditambahi dengan kuadrat ya, supaya bentuknya aja yang berubah, nilainya itu enggak ya. Oke, coba kita kerjakan dulu di sini. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar berapa? 5X min 1 kuadrat. Masih ingat ya, 5X min 1 kuadrat bisa nguadratin kan? Kalau A ditambah B kuadrat, ini hasilnya akan sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti 5X plus 1 kuadrat, 5X dikuadratin berarti 25X kuadrat ditambah 2AB, 2 dikali 5X 10X ya, dikali lagi 1, berarti kalau kamu bincang ini 5X dikali 1, 5X dikali lagi dengan 2, berarti 10X. 10X ditambah dengan 1. Tapi Ibu rasa itu nggak mungkin lah kamu nggak bisa nguadratin ini karena udah kelas 12 kan. Dikurang dengan akar 25X kuadrat dikurang 10X ditambah dengan 7. Oke, depan X kuadrat sudah sama-sama dengan 25, maka apa tadi? B dikurang Q dibagi dengan 2 akar A. B nya berapa? B nya 10 ya. 10 dikurang Q nya berapa? Q di sini ya min 10, min ketemu min jadi plus 10 dibagi dengan 2 akar A. A itu depan X kuadrat berarti 25. Berarti jawabannya 10 ditambah 10 berarti 20. 20 per 2 dikali akar 25 berarti 5. Berarti ini dan ini bisa dicoret jadi 10 ya. 10 dibagi 5 berarti jawabannya akan sama dengan 2. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, kemarin kayak mana ini kalau akarnya ada 3 macam? Gak bisa kita pakai rumus B min Q per 2 akar A ya, karena akarnya udah lebih daripada 2. Kemarin masih ingat? Ada yang masih ingat rumus cepatnya kalau seandainya akarnya udah lebih dari 2? Masih ingat rumus cepatnya? Kalau akarnya udah lebih daripada 2, maka rumus cepatnya itu apa kemarin? B per 2 akar A. Ini konsep ini dipakai untuk mencari limit hingga di mana akarnya udah lebih daripada 2 ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cari 1 per 1. Oke, coba kita kerjakan di sini. B, siapa B kita? 5 per 2 akar A. A itu depan X kuadrat 1. Ikutin aja, kalau dia dikurang, dikurang.
B kita siapa di sini? Min 3 per 2 akar A. A nya berapa depan X kuadrat? 4. Ikutin aja, plus, tetap plus. B kita siapa di sini? 7 per 2 akar A. A depan X kuadrat 1. Berarti jawabannya ini akan sama dengan 5 per 2, min ketemu min jadi plus 3 per akar 4 berapa? 2. 2 dikali 2 berarti 4, ditambah lagi dengan 7 per 2 ya, karena akar 1 1. Nah sekarang ini bisa dijumlahkan kan, karena penyebutnya sama-sama 2. 5 per 2 ditambah 7 per 2, 5 ditambah 7 berarti 12 ya. 12 per 2 ditambah lagi dengan 3 per 4. 12 dibagi 2 berarti 6. 6 ditambah dengan 3 per 4. Berapa ini hasilnya? Maka hasilnya akan sama dengan 6 3 per 4, atau sama saja dengan 6,75 ya. 3 per 4 itu kan 7,5. Oke, sampai sini penjelasan dari limit trigonometri. Jadi ibu rasa dari limit trigonometri bagian 1 dan 2 itu sudah selesai ya, limit trigonometri. Jangan lupa setelah ini ada kuis seperti biasa, pakai nama sesuai absensi. Karena materi kita sudah habis, berarti pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya ulangan tentang limit tak hingga. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.